شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. الله الله يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وحلال، خائف إنك غضبان. شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا جاهل الإيمان. شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. لا تخيب راجي، تحت بابك لاجي، لم يزال في الداجي قائلا يا حنان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي، سيدات النسوان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. يا صمد يا معطي، بالعطاء لا تبطي، جد لهذا المخطي، بالرضا والغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، الله شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. الفقير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabat Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kahfi kembali bisa menjumpai Anda dalam sebuah program spesial Metro TV, yakni Majelis Nusantara Metro TV, di mana dalam bulan ini spesial Metro TV akan menghadirkan mauidhah hasanah dari para habaib se-Nusantara. Saya alhamdulillah sudah berada langsung di Solo, Jawa Tengah, di kediaman yang kita cintai dan yang kita muliakan, Habibana wa Syekhana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala waktika. Kali ini kita akan membahas terkait dengan qiyam Ramadan atau ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah hanya tarawih saja Habib, bulan Ramadan malamnya ini kita mengerjakan ibadah? Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan tadi, apakah di malam hari itu amalan ibadahnya hanya tarawih saja? Sebenarnya amalan ibadah itu sangat banyak. Di antaranya sholat tarawih, duduk membahas ilmu, itu juga amalan-amalan yang bisa dilakukan di malam hari. Tapi mayoritas kita melakukan ibadah sholat tarawih. Dan alhamdulillah, pahala yang didapatkan bagi orang yang sholat tarawih, sebagaimana yang disampaikan Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan ibadah sunnah, diberi pahala seperti ibadah wajib. Jadi mari kita lakukan solat tarawih. Solat tarawih ini sunnah min sunanin Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah kalau kita melakukan ibadah solat tarawih dengan baik, dan nanti dilanjut dengan solat witir, dilanjut pula nanti dengan tadarrus Al-Quran, dengan terus duduk halaqah untuk ilmu, insya Allah mudah-mudahan itu amalan-amalan yang bisa dikatakan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Baik, begitu banyak ternyata amalan di malam bulan suci Ramadan dan fadilahnya juga banyak. Tapi bukan artinya kita mengerjakan amalan-amalan di siang hari, amalan pahalanya tidak kalah dengan yang di malam hari dong ya. Betul, alhamdulillah memang amal ibadah itu bukan di malam hari aja, di siang hari pun juga itu ibadah. Bisa kita lakukan, termasuk orang-orang yang bekerja. Baik di kantor, di sawah, di pasar, itu ibadah. Tidurnya orang di bulan Ramadan pun dianggap tasbih. Ini luar biasa, makanya kan gembira dengan pemberian-pemberian ini tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ibadah itu bisa dilakukan 24 jam. Dalam keadaan tidur pun kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Kalau tidur kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur kita wudu, terus kita menghadap kiblat, terus kita berdoa. Nah, di saat itu tidur kita, nafas yang keluar masuk ini dianggap dzikir. Jadi seperti itu, insya Allah semua bisa jadi ibadah selama satu hari. Masya Allah, syukran jazilan. Baik, Habib nampaknya ada pertanyaan dari jamaah, kita kasih kesempatan terlebih dahulu. Bismillah. Ya, Tafadhol silakan jamaah yang ingin bertanya kepada Habib Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Habib, lebih abdul mana sholat taraweh yang 8 rakaat dengan taraweh yang 20 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdal mana sholat tarawih yang jumlah rakaatnya itu 8 dan 3 witir, atau 20 ditambah 3 witir? Yang lebih afdal pasti yang lebih banyak. Karena tambah banyaknya rakaat, tambah banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi begini, kita harus tahu dahulu
bahwa yang sholat 8 dan sholat 20 semuanya benar. Tidak salah. Jadi ada orang yang mau sholat 8, yang penting 2 salam, 2 salam. Terus setelah itu ditambah 3 witir. Ada orang yang sholat 20, 2 salam, 2 salam, dan terus ditambah witir. Semuanya benar. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau Habib saya sholatnya berapa? Saya sholatnya 20. Ditambah 3 witir. Mau ditambah witirnya sampai 11 silahkan. Ya, jadi tambah banyaknya rakaat, tambah banyaknya pahala. Kan dua-dua sudah benar. Nah, karena dua-dua benar, kenapa kita pilih yang sedikit? Kita pilih yang banyak, tapi yang sedikit pun juga tidak ada masalah. Yang salah ini yang justru ribut masalah berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan, merasa dirinya benar. Ini orang salah. Ayo kita lakukan. Mana mungkin kita ini orang sibuk mau melakukan yang 8 dengan 3 witir, silakan. Mungkin kita orang yang mungkin sedikit banyak longgar mau melakukan 20 rakaat tambah 3, silakan. Bahkan di Yaman sana, di Hadramut, itu orang sholat tarawih di beberapa tempat. Sudah sholat tarawih di masjid ini 20 rakaat, tambah lagi sholat di masjid ini 20 rakaat lagi, terus. Mereka kenapa? Mereka mengejar, mencari pahala yang banyak. Karena di saat bulan Ramadan ini, di situ pahala dilipat gandakan. Karena kesempatan ini mereka cari untuk menutup kesalahan yang lama. Nah, makanya mari kita lakukan. Silakan pilih, mau yang 8, mau 20, silakan. Semuanya insya Allah menjadi penghuni surga. Insya Allah. Dan saya berharap, sewaktu ada masjid yang melakukan sholat 8 rakaat, beri kesempatan kepada orang yang melakukan sholat 20 rakaat. Misalnya begini, sewaktu masjid itu melakukan sholat 8 rakaat dan ditambah witir 3, yang melakukan sholat 20 rakaat dia mundur. Dia tidak mengikuti witirnya. Dia mundur dan dia menambah 12 rakaat. Terus witir sendiri nanti, mundur berjamaah. Berilah kesempatan mereka untuk sholat seperti itu. Sebagaimana juga yang 20. 20 masih sholat, masih melanjutkan sholat untuk 20. Yang mau sholat 8, mundur ke belakang. Ini yang bagus, jangan nanti yang 8 kalau mau sholat 8, selesai 8 masjidnya dikunci. Orang semua suruh keluar, ini jadi ribut. Jadi tidak perlu begitu. Kasih kesempatan. Yang mau 20 ayo silahkan Anda lanjut. Yang 8 silahkan lanjut. Semuanya dengan rukun seperti ini. Semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Baik, Habib, masih ada pertanyaan dari Jawa. Silakan. Tafadhol Habib Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. mau tanya, bagaimana kalau kita tidak sholat ba'diyah isya tapi melaksanakan sholat tarawih? Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Ini sering terjadi. Kadang orang itu tidak melakukan sholat ba'diyatul isya tapi melakukan sholat tarawih. Bukan tidak boleh, boleh aja. Namanya sama-sama sunnahnya. Tapi kalau dilihat tingkatan sunnah antara ba'diyah dengan tarawih, itu tinggi sholat ba'diyah. Kadang orang tidak memikirkan itu. Dia lebih mengejar sholat tarawihnya. Oh mungkin dia takut terlambat. Karena dia datang ke masjid terlambat. Dia ingin mengikut kepada imam. Boleh, tidak apa-apa. Sholat tarawih dulu. Nanti habis itu ba'diyatul isya bisa dilakukan setelah tarawih sebelum sholat witir. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi afdolnya melakukan sholat ba'diyah dahulu. Bukan tarawihnya yang didahulukan. Ya ba'diyah ini sholat sunnah mu'akkadah yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Kenapa kita malah meninggalkan itu dan mengambil sholat tarawihnya yang tidak mu'akkadah. Ya, jadi lakukan sholat ba'diyah, setelah lakukan ba'diyatul isya baru kita sholat tarawih. Itu yang sempurnanya seperti itu, afdalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya begitu gimana Bib? Enaknya dilakukan dua-dua. Ba'diyatul isya, setelah itu baru sholat tarawih. Kalau kita sholatnya di masjid, kita bisa melakukan ini semua. Qobliyatul isya, ba'diyatul isya, dan sholat tarawih tambah witir, pahalanya luar biasa. Insya Allah seperti itu. Baik, Habib, di penghujung episode kami persilakan untuk memimpin doa. Tafadhol, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah
Pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua dapat menjalankan ibadah Qiyamul Lail di bulan Ramadan ini. Terus kita usahakan semaksimal mungkin. Ambillah ibadah-ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita melakukan dan meniatkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik ini, Allah akan memudahkan kita dalam menjalankan semua bentuk ibadah. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah menjadikan kita sebaik-baik hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو ya Allah, kami mohon ampuni semua dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dan dosa semua pemirsa yang mengikuti acara kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan malam-malam kami ini malam-malam yang penuh dengan rahmat. Jadikan malam-malam kami ini malam-malam yang penuh dengan ampunan. Jadikan malam-malam kami ini malam-malam yang penuh dengan berkah. Ya Rabb, ya Allah, bimbinglah kami selalu hingga dapat menjalankan semua ketaatan dengan mudah. Bimbinglah kami selalu ya Allah untuk dapat menjalankan ketaatan semua dengan mudah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu Muhammad pula dengan mudah. Ya Rabb, ya Allah, panjangkan umur kami hingga kami dapat memenuhi semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang ya Arhamar Rahimin. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillah pemirsa, mari kita membaca doa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Masya Allah, syukran jazilan Habib telah berbagi bersama kami bagaimana terkait dengan keutamaan amalan di malam-malam bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah di siang harinya yang ternyata tidak kalah nilai pahalanya. Habib, semoga kita istiqomah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala yang banyak di bulan suci Ramadan ini dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya mohon maaf, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV